mana yang masih kosong dan sebagainya, mesti seperti itu. Dan jangan lupa tapi kalau pengusaha-pengusaha itu membantu itu CSR itu nggak makan siang gratis. Ini pasti ada tujuan-tujuan di balik mereka membantu itu. Dengan mundurnya dua orang dirjen ini, maka saat ini saya sempat melongok tadi organisasinya itu ada 4 orang dirjen di organisasinya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu. Jadi tinggal 2 orang dirjen yang tersisa dong kalau dari 4 itu ya. Yang ini yang tersisa adalah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dipimpin oleh Sri Haryati. Ini fungsinya pembangunan hunian vertikal atau rumah susun, penataan perumahan di kota besar, dan kemudian solusi kepadatan dan urbanisasi. Ini yang paling ribet saya kira ya, karena kota-kota kita banyak yang kumuh, padat, dan walaupun begitu harga tanahnya sangat mahal. Jadi ini benar-benar betul harus ditangani secara serius. Kemudian ada Direktorat Jenderal Kawasan Pemukiman yang dipimpin oleh Fitrah Nur. Ini direktorat ini menangani penataan kawasan pemukiman, penanganan kawasan kumuh, integrasi infrastruktur lingkungan hunian, dan ini sebenarnya lebih bisa disebut sebagai mesin tata ruang sosial di dalam kementerian, bukan sekedar bangun rumah, tapi juga membentuk ekosistem ekosistem kehidupan di dalamnya. Dengan beban yang sangat berat, ketidakkompakan di antara dua pucuk pimpinan, yakni antara Menteri Maluarar Sirait dan kemudian Wakil Menterinya Fahri Hamzah, dan kemudian leadership yang kita sebut unik ya dari Pak Ara ini yang nokturnal tadi, banyak aktivitasnya di malam hari. Kemudian struktur organisasi yang pincang, 2 dari 4 dirjen mundur. Bagaimana masa depan janji politik Presiden Prabowo untuk mewujudkan pembangunan rumah 3 juta setiap tahun, alias 15 juta selama satu periode pemerintahannya? Saya kira Pak Prabowo perlu memperhatikan ini ya. Oke, soal program MBG harus tangani serius, Kopdes Merah Putih juga yang banyak mendapat kritik yang sangat keras dari publik itu harus diperbaiki begitu ya. Dan banyak sekali yang menyarankan kalau MBG ini harus ada lebih segmented, lebih fokus sehingga anggarannya tidak segede sekarang tapi bisa digunakan untuk yang lain-lainnya begitu. Nah kalau perumahan ini bahaya Pak Prabowo. Ini kan sudah 1 tahun lebih pemerintahan Bapak 1,5 tahun, tapi boro-boro 3 juta rumah ya. Saya dengar 1 juta aja belum. Bahkan kalau melihat serapan anggarannya yang jangan ngomong 3 juta, paling puluhan ribu yang baru baru terwujud begitu. Kalau kemudian setiap hari misalnya Pak Prabowo melihat Pak Ara sibuk sana sini dengan para Taipan melakukan groundbreaking atau melakukan peresmian dan sebagainya, ya Pak Prabowo bagus-bagus saja hadir di situ, tapi masih diingatkan tugas utama dari seorang menteri kan menjalankan visi misi dari seorang presiden, dan visi misi Presiden Prabowo Subianto adalah 3 juta rumah setiap tahun, dan dalam 5 tahun terakhir nanti dalam pemerintahan ini ya harus tersedia 15 juta rumah.